warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, ini hari yang kedua kita memasuki semester 2. Mudah-mudahan santri semuanya diberikan kesehatan, semangat kembali untuk belajar. Kita memiliki kesempatan yang tidak diberikan kesempatan ini kepada orang lain. Kesempatan apa? Kesempatan berkumpul. Berkumpul itu nikmat. Menyendiri itu siksa. Orang yang sendirian itu tersiksa hidupnya. Maka jomblo itu sebenarnya hatinya itu menjerit, tersiksa. Karena sendiri. Nah, orang yang berkumpul bersama, karena itu fitrah manusia, maka sebenarnya ini nikmat. Karena itu ketika sudah sendiri, baru terasa begitu nikmatnya kebersamaan. Maka alhamdulillah kita diberikan nikmat itu. Nikmat apa lagi? Nikmat untuk belajar. Karena di situasi seperti ini, banyak orang yang tidak menikmati belajarnya. Awalnya bisa menikmati dengan daring. Ternyata setelah pegang HP bukan daring. FF. Apalagi gamenya? ML. COC, COD. Iya. Orang tuanya yang pusing. Bukannya main game malah TikTokan. Bukannya belajar malah TikTokan. Jadi, nah kita alhamdulillah ini nikmat ya. Karenanya patut bersyukur dengan memaksimalkan kesempatan ini untuk serius ya. Serius belajar. Nah, di kesempatan pagi ini Abu ingin meringkas beberapa nasihat yang harus kita coba fikirkan dan kemudian dijadikan motivasi ya, untuk menghadapi semester baru ini. Rumusnya ada di dalam Al-Quran ya, karena Al-Quran itu rumus canggih ya. Dibolak-balik semakin asik, dibaca semakin menarik. Itu semua rumus tentang kehidupan ada di dalam Al-Quran. Karena itulah Al-Quran diturunkan Allah hudan, untuk menjadi petunjuk. Maka ketika Al-Quran hanya dijadikan ritual bacaan ya, ritual dibaca itu di tempat-tempat tertentu, di situasi tertentu, di waktu-waktu tertentu, tidak dijadikan petunjuk, maka Al-Quran tidak berfungsi sebagaimana tujuan diturunkannya. Padahal Al-Quran diturunkan jelas hudan sebagai petunjuknya. Karenanya orang-orang yang menjauhi Al-Quran, tidak menjadikan Al-Quran sebagai hudan, maka sebenarnya dia akan mengalami ya, kehidupan yang sulit, akan menjalani hari-hari yang berat dalam hidupnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran ya, surah Thaha itu, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa yang meninggalkan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang sempit. Jadi kalau kita andilau ya, hidup kayak gitu aja, antara dilema dan galau, sweet stress, wajah cepat tua, padahal masih muda. Coba, berapa usia kamu? Berapa? 13? Kayak 31. Stres ini, kurang jajan kayaknya. Itu karena apa? Karena jauh dari Quran. Enggak bercanda ya. Kayak 12,5 gitu usianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti dikumpulkan pada hari kiamat orang-orang yang kayak begitu tuh a'ma. A'ma itu apa?
buta. Kenapa buta dikumpulkannya? Karena sejak di dunia dia nggak bisa melihat kebenaran yang ada dalam Al-Quran, maka dibutakan matanya. Nah, itulah karenanya beberapa rumus dalam Al-Quran ya, ini tips untuk menjalani kehidupan kita ya di dunia, khususnya para santri ini di semester 2 ini. Satu adalah ikhlas. Karena kita enggak diperintah oleh Allah kecuali itu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita enggak diperintahkan kecuali untuk ikhlas. Ikhlas itu ringan. Tidak ikhlas itu berat. Bangun subuh ikhlas enggak ini? Ikhlas enggak? Kalau ikhlas itu ringan bangun subuh. Tapi kalau berat, ini berarti ada yang terpaksa. Enggak ikhlas. Ikhlas itu maknanya terpaksa karena Allah itu ikhlas. Jadi ada pendapat ya, meskipun berat melakukannya, tapi karena Allah itu ikhlas juga. Tapi karena belum terbiasa aja menjadi berat, tapi kalau sudah terbiasa jadi ringan. Nah, ikhlas ini penting agar langkah-langkah kita ini dimudahkan oleh Allah, agar langkah-langkah kita ini menjadi ringan. Karena tantangan ke depan berat. Menghafal 30 juz ringan apa berat? Coba jawab. Menghafal 30 juz ringan apa berat? Kalau ikhlas itu ringan. Kalau ada yang mengatakan dalam hatinya 30 juz ringan apa berat? Ringan. Ringan. Ngejawabnya ringan tapi ringan. Ringan enggak? 30 juz ringan. Nih hati kita nih. Kalau ikhlas itu mudah sekali. Kenapa? Karena Allah yang menjamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah yang mudahkan. Makanya kalau ada yang hafal Quran sebenarnya biasa aja. Biasa aja itu maksudnya karena itu sudah Allah mudahkan, enggak istimewa-istimewa amat, biasa aja. Sudah Allah mudahkan. Nah, yang harus kita kagumi usaha dia untuk menghafal Quran. Karena mudah itu kalau dia berusaha, mudah itu kalau dia bergerak, mudah itu kalau dia ikhlas. Maka penting ikhlas ini yang pertama ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sekecil apapun amal kita, kalau ikhlas jadi besar di sisi Allah. Tapi kalau enggak ikhlas, sebesar apapun amal kita, sewah apapun ya, amal kita, enggak ikhlas, itu jadi hilang pahalanya di sisi Allah. Karenanya selalu jaga keikhlasan kita ya, meskipun hanya ngepel teras masjid, ngarepihin sendal, ambil sampah, ikhlas, itu besar pahalanya di sisi Allah. Ini satu. Yang kedua, rumus dalam Al-Quran ya, untuk kita tegar, kuat menjalani kehidupan, mudah, ringan, lempeng ya, itu bersyukur kepada Allah. Syukur itu ringan, berat itu sabar ya. Yang berat itu apa? Sabar. Ada di sini yang nahan ngantuk? Ada enggak? Itu sedang bersabar itu. Berat menjaga beban mata. Mau buka mata teh berat. Coba yang ngantuk-ngantuk tuh lihat. Dipaksakan. Ya berat ya itu. Sabar, tapi kalau syukur ringan ya. Syukur itu ringan, cenghar gitu kan, jagja gitu. Syukur itu begitu ya. Waktu main game, waktu main HP itu, jadwal HP pas main HP itu, syukur apa sabar? Hah? Makanya nikmat menjalaninya ya. Bener nggak? Nggak terasa, belum makan ini dari pagi, udah lohor gitu ya. Udah sholat lagi. Itu lagi nikmat syukur tuh begitu. Tapi pas nggak pegang HP ini syukur apa sabar? Ya tergantung, ngegantung ya. Gitu. Jadi makanya akan beda. Nah syukur ini yang harus kita hadirkan supaya tadi
nikmat menjalaninya. Menghafal Quran itu nikmat karena bersyukur dia. Belajar itu nikmat karena bersyukur. Salat fardu berjamaah awal waktu nikmat karena syukur yang hadir. Makan dengan apapun bisa nikmat kalau syukur. Karenanya di dalam surah An-Nisa Allah menegaskan ya, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum. Allah enggak akan nyiksa kamu kalau kamu bersyukur. Siksaan Allah itu jangan dibayangin gempa gitu ya, jangan dibayangin banjir, gunung meletus, tsunami, itu bukan. Bukan hanya itu. Siksa Allah itu termasuk perasaan kita yang tidak tenang, hati kita yang enggak tenang itu siksa. Orang yang hidup dengan hatinya yang enggak tenang ya, itu siksa terus setiap hari hidupnya itu. Karenanya dengan bersyukur hati jadi tenang dan itu kenikmatan luar biasa ya. Coba aja ya, makanya setiap hari selalu ucapkan dengan tulus dalam hati kita pas bangun itu, Alhamdulillahilladzi ahyana. Gitu nggak barusan pas bangun tidur? Pas bangun tidur gimana doanya? Astagfirullah gitu atau gimana? Apalagi pas dibanguninnya dengar suara setruman. Si abu. Enggak. Makanya tulus ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana. Karena itu coba ya, saat mengucapkan tahmid itu betul-betul dirasakan nikmat Allah ini, itu ada ketenangan. Beda. Bahkan orang-orang yang bisa seperti itu dalam situasi musibah pun dia bisa tenang. Dapat musibah, Umar ibn Khattab, alhamdulillah, masih bisa bersyukur kepada Allah dan itu membuat dia tenang. Kenapa? Karena kata Umar, yang kena musibah itu fisik, bukan agama. Kalau fisik ada sembuhnya. Kalau luka ada sembuhnya. Sakit ada sehatnya. Tapi kalau yang musibah itu kena agama, nggak merasa sedih kalau nggak berjamaah, tidak merasa sedih kalau tidak menghafal Al-Quran, tidak memurajaahnya, tidak bersedih kalau nggak sedekah, tidak termotivasi kalau ada orang lebih baik amal solehnya, itu musibah agama. Kenapa Umar berbahagia? Alhamdulillah kalau kena musibah. Karena musibah itu di dunia, bukan di akhirat. Itu musibah yang paling berat itu di akhirat. Saat orang itu dimasukkan ke dalam neraka. Kalau di dunia musibah ada ujungnya enggak? Ada. Ujungnya kalau tidak keluar dari musibah itu ya mati, selesai. Bersabar dengan musibah itu jadi kebaikan, apalagi bisa bersyukur. Maka yang kedua, ya, rumus yang kedua ya untuk memasuki semester 2 ini, menjalani kehidupan kita terus ke depan, selalu hadirkan rasa syukur. Rasa syukur yang hadir itu membuat nikmat kita menjalani kehidupan ini. Oh, besok udah masuk lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Orang lain mah susah mau sekolah. Sekarang harus di rumah semua. Padahal itu teh stres. Alhamdulillah kita bisa sekolah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah sudah waktunya sholat. Kalau segala sesuatunya ku sabar disikapi natanya, aduh berat. Besok kita akan melaksanakan kembali kegiatan belajar mengajar. Apa? Nggak kerasa liburan teh. Udah belajar lagi, tambahin itu. Aduh, nggak benar itu kalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus subuh deui. Sekarang geus sare. Geus adan deui. Tidurnya jam 4 itu. Subuh jam 4:05. Nah, jadi beda sikap syukur dengan sabar, nikmat. Makanya coba segala sesuatu awali dengan bismillah ya, kemudian bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, gitu ya, nikmat.
Ini yang kedua. Yang ketiga, tiga aja ya. Ridho. Ridho, apa artinya? Ridho itu apa artinya? Hah? Ridho ya. Dalam bahasa Indonesia ridho apa artinya? Ridho. Ya. Gak usah diterjemahkan juga udah ngerti. Dan gak usah pakai papanjang nak. Ridho Sutanto ya gak usah. Ridho. Nah kenapa ridho? Karena apa yang terjadi hari ini, yang menimpa diri kita di masa lalu, hari ini dan yang akan datang, itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menetapkan semuanya. Hari ini kita harus belajar dengan seperti ini di situasi pandemi. Siapa yang menentukan? Allah. Maka ridho dengan situasi ini yang membuat kita tenang. Bisa tetap meraih prestasi dalam situasi seperti ini. Enggak ada yang menetapkan sesuatu dan tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah ditentukan, ditetapkan, digariskan oleh Allah yang Maha menentukan. Itulah yang disebut dengan takdir. Nah, karenanya sikap kita yang enggak ada lagi kecuali ridho dengan itu semuanya. Abu pernah sampaikan di beberapa pertemuan yang lalu ya, ridho itu 3. Masih ingat nggak? Apa? Ridho dengan 3 hal. 1, nah inilah ciri khas santri. Nah, jangankan beberapa waktu lalu, nanti aja nih bubar dari sini itu udah lupa lagi tadi yang disampaikan Abu apa. Itu cirinya kita harus belajar lagi ya. Ridho dengan apa? 1, dengan takdir ya. Ridho dengan takdir yang menimpa diri kita, baik atau buruk, itu sudah ditentukan Allah. Kemarin yang pesawat Sriwijaya Air itu 62 ya penumpangnya sama awak kru gitu ya. Meninggal semuanya. Dan enggak ada yang utuh meninggalnya, semuanya hancur. Saking dahsyatnya ledakan saat ketemu laut itu ya. Karena perkiraan menurut ahli itu saat dari ketinggian 10.000 kaki turun ke laut itu kecepatannya 600 km per jam tuh, Masya Allah. Cepat banget itu ya. MotoGP aja 350-an itu maksimal. Kalau lihat MotoGP langsung gitu ya, nggak kelihatan. Makanya kalau lihat MotoGP, balap MotoGP itu di sirkuitnya mubah sebenarnya mah. Dan nggak kelihatan majunya tuh, wah, ninggalin naon itu kan. Mending di TV, dia kan pakai kamera jadi kayak yang pelan padahal mau kecepatannya itu luar biasa. Ini 600 coba. Kecepatan kayak apa? Makanya nggak punya kesempatan untuk mikir gimana-gimana. Itu takdir yang menimpa orang-orang itu dan yang menimpa orang-orang yang nggak jadi di situ. Kan ada tuh ya, tadinya mau naik pesawat itu nggak jadi. Itu takdirnya. Ada yang harusnya naik pesawat ini pindah ke pesawat itu. Bahkan, Masya Allah ya, ada yang satu keluarga 16 orang di pesawat itu semuanya meninggal bareng. 16 orang satu keluarga. Hilang satu keluarga semua. Ya. Ada yang bersisa satu orang yang nggak ikut. Jadi semua keluarganya, keturunan sebagainya udah Masya Allah hilang semua dengan musibah tadi. Nah, ini takdir. Kalau nggak ridho dengan ketentuan itu, kita akhirnya berburuk sangka kepada Allah. Nggak menerima, stres akhirnya. Maka ridho dengan takdir ini penting. Karena apa yang terjadi semua sudah ditentukan Allah. Yang kedua, ridho dengan apa? Sunatullah. Nah, Masya Allah, mulai ingat ya. Sunatullah itu apa? Sunatullah itu ketentuan yang Allah tetapkan di dunia. Ada hubungan sebab akibat. Kalau ingin hafal Quran ya berusahalah belajar. Jadi jangan begini. Aku mau udah ditakdirkan gak hafal Quran. Kalau ditakdirkan hafal Quran, nanti juga hafal. Ya enggak begitu. Sunatullahnya kalau ingin hafal, laksanakan. Kerjakan, ikuti prosedurnya. Kalau sakit, nanti juga sembuh sendiri aku. Sekarang pandemi harus pakai masker. Aku mau ditakdirkan sehat.
nggak pakai masker juga insya Allah aman. Corona nggak akan nempel di tubuhku. Ya enggak, sunatullahnya kalau ingin sehat jaga prokes kan gitu. Nah, ada sunatullah yang harus diikuti, dijalani. Jadi kalau ridho dengan sunatullah yang terjadi di dunia, dia akan bekerja. Dia akan maksimal berusaha. Dia akan maksimal ikhtiar. Itu orang-orang yang ridho. Ya. Jadi ini penting. Sebab ada yang pengen gini, pengen gitu. Tapi nggak sesuai usahanya ya. Nggak mungkin. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ridho dengan takdir syar'i. Takdir syariat. Takdir syariat itu ya agama ini. Salat 5 waktu, kita harus ridho, jangan dirubah. Salat 3 waktu lah, jangan 5 waktu. Atau karena baru hijrah semangat salatnya 7 waktu. Ya enggak. Kalau ridho laksanakan sesuai dengan perintah Allah, jangan nambah-nambah, jangan dikurangin. Orang-orang yang ngurang-ngurangin agama itu enggak ridho dengan agama. Orang-orang yang nambahin agama juga tidak ridho dengan agama, sama ya gitu. Al-Quran diutak-atik gitu. Ya nggak boleh, udah terima aja. Warisan laki-laki 1, laki-laki 1. Laki-laki jatahnya berapa? 2, perempuan 1. Harus ridho. Yang akhwat ya, jangan kemudian protes. Oh, ini melanggar transgender, kesetaraan. Enggak, harus ridho. Laki-laki boleh punya istri lebih dari 1, berapa maksimal Ilham? 4, Masya Allah. Perempuan nggak bisa. Allah sudah tetapkan itu harus ridho. Jangan, wah kamu bisa, saya juga bisa. Kata Tanisa. Pengen 4 suaminya, nggak bisa. Perempuan begini, laki-laki begitu secara syariat agama ya. Aturannya. Ibadahnya ketika haid perempuan nggak boleh sholat, nggak boleh puasa, harus ridho. Laki-laki jihad ke depan, perempuan jihadnya di belakang, ya harus ridho. Masing-masing ada tugas dan kewajibannya. Nah, ridho dengan syariat itu begitu maknanya. Maka ketika orang tidak mau ibadah kepada Allah, susah sholatnya, susah puasanya, susah tilawahnya, susah sedekahnya, sebenarnya dia tidak ridho dengan syariat. Maka kunci yang ketiga ini ridho. Ridho ini meringankan kita, memudahkan langkah-langkah kita. Fahim tuh? Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.